Kelompok relawan Ganjar bernama Sobat Jarwo menggelar aksi bersih-bersih tempat ibadah secara serentak di berbagai daerah. Di Jakarta, mereka menggelar kegiatan sosial di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Relawan Ganjar mengatakan kegiatan ini diharapkan bisa ikut mengenalkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat dan bisa menaikkan elektabilitas untuk mendorong peluang pencapresan Ganjar di Pilpres 2024. Jadi kita ingin semuanya bergerak untuk membersihkan lingkungan masing-masing supaya apa yang kita lakukan adalah berguna untuk sesama dan juga lingkungan masing-masing sambil tujuan utama adalah menaikkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Pure adalah relawan yang tergabung dari masyarakat yang tujuannya sama, yaitu untuk mendukung Pak Ganjar agar menjadi presiden di tahun 2024. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, relawan Puan Maharani yang menamakan Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gema Puan siang tadi menggelar deklarasi dukungan kepada Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024. Dalam acara deklarasi ini, relawan Gema Puan Semarang menilai Puan layak menjadi presiden karena mampu menjaga ideologi bangsa. Karena salah satunya adalah beliau sampai saat ini kami yakin mengalir darah ideologi dari Bung Karno. Mengalir darah biologis dari Bung Karno. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Mbak Puan pasti akan menjaga, memelihara, dan merawat. Sementara itu, pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur akan mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pengurus DPW PKB Jawa Timur yakin langkah mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres akan didukung oleh pengurus PKB di seluruh wilayah. Tidak hanya di Jawa Timur, suara bulat mendukung Muhaimin Iskandar juga diklaim telah didapatkan dari seluruh DPC dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa di 34 provinsi di Indonesia. Hampir semua 34 provinsi se-Indonesia, 500 lebih DPC se-Indonesia, satu bulat bahwa kita akan mengantar ketua umum kami untuk di calon presiden. Ini sembari itu kita melanjutkan apa yang diinginkan oleh para aspirasi dari para tokoh masyarakat termasuk kiai-kiai. Sejak Sabtu hingga siang tadi, PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh ketua DPD di Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, dalam rapat koordinasi pra-rakernas ini, PDIP menyiapkan langkah strategis memenangkan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024. Soal Capres, Hasto mengatakan soal urusan Capres sepenuhnya keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kemudian kami juga mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Tanggung jawab presiden ke depan itu kan juga tidak ringan. Harus ada kesinambungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan kemudian bergerak cepat. Konsolidasi aspek ideologi juga penting agar presiden yang akan datang tidak menghadapi berbagai pertarungan ideologi dan semua semakin kokoh pada jalan Pancasila. Itu yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, kasihan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi sekarang begitu pandemi turun, beliau kan bergerak cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang direspon oleh PDI Perjuangan. Apa saja yang dibahas Ketua DPD PDI Perjuangan terkait Pilpres akan kami tanyakan langsung pada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Pak Andreas. Selamat sore, Cindy. Pak Andreas, pertemuan Ketua DPD PDI Perjuangan 2 hari ini apa yang dibahas? Apakah secara spesifik akan membahas soal Pilpres 2024 dan Pemilu Legislatif? Nah, sejak kemarin sebenarnya pertemuan lebih pada sifatnya consignering. Consignering itu brainstorming, ya tukar pikiran, apa yang DPP sampaikan, kemudian juga respon dari
teman-teman dari DPD menyampaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di daerah. Dan ini juga sebagai langkah untuk menyusun materi-materi persiapan untuk rapat kerja nasional yang akan berlangsung sebulan lagi. Selain Rakernas, tadi juga disebutkan bahwa ada pembahasan juga soal memenangkan pemilu legislatif 2024. Ini juga menuju ke sana atau juga ada urgensi soal capres siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan di 2024? Kalau capres itu adalah hak prerogatif ketua umum. Tapi untuk pemilihan legislatif tentu baik dari daerah maupun di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, tingkat pusat, langkah-langkah strategisnya perlu dipersiapkan dari sekarang gitu. Oleh karena itu memang DPP mempersiapkan, respon dari DPD juga akan disampaikan atau sudah disampaikan, dan materi persiapan untuk pembahasan Rakernas akan dilakukan pada bulan Desember nanti. Apa yang dikonsolidasikan melalui pertemuan Ketua DPD selama 2 hari ini menjelang 2024? Adakah yang urgent sampai harus, ini kita melihat 2024 masih 2 tahun lebih gitu. Tapi kemudian sudah dikonsolidasikan sejak 2 hari ini. Itu adalah hal yang biasa gitu, artinya komunikasi antara struktur partai dari tingkat pusat sampai ke daerah itu harus dilakukan secara terus-menerus kan. Dan di dalam komunikasi itu kan juga akan diperoleh masukan-masukan, terus kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, dan kemudian langkah-langkah strategis yang dipersiapkan oleh pusat, dalam hal ini oleh DPP, yang bisa diketahui oleh teman-teman dari di daerah gitu. Ya, seharusnya kan juga langsung dengan teman-teman sampai ke grassroots, tapi karena situasi pandemi ini makanya ini hanya melalui DPD. Apakah juga menjadi bahasan Pak Andreas, karena di beberapa daerah sekarang ini sepertinya tertangkap kesan ada lomba deklarasi yang melibatkan kader PD Perjuangan, misalnya adalah deklarasi Ganjar Pranowo di beberapa daerah, kemudian di Semarang tadi juga ada deklarasi untuk mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024. Apakah ini juga menjadi pembahasan soal konsolidasi dan brainstorming Ketua DPD 2 hari ini di Jakarta? Ya, deklarasi itu kan dilakukan oleh relawan sih. Relawan ini kan artinya tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Dan kebetulan yang didukung itu adalah kader-kader PDI Perjuangan. Dan soal ekspresi pendapat dari masyarakat, ini negara demokrasi, tentu ini adalah hak mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa relawan ini kemudian, atau relawan ini juga kita lihat sebagai kekayaan. Kekayaan daripada partai, bahwa mereka mendukung kader-kader PDI Perjuangan, yang tentunya pada saatnya nanti ketika ketua umum sudah memutuskan, ini akan terjadi akumulasi kekuatan untuk memberikan dukungan pada calon yang diputuskan oleh ketua umum. Karena kan kita tahu Pak Andreas, kekayaan kita. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu ketika ada deklarasi Ganjar Pranowo maju sebagai capres di Pilpres 2024, di PD Perjuangan sempat ada polemik internal. Apakah ini menjadi fokus juga dari pertemuan untuk bisa satu suara paling tidak untuk soal siapa saja yang boleh didukung, atau soal nama-nama yang boleh atau tidak boleh dimajukan atau dimunculkan menjelang Pilpres 2024 dari PD Perjuangan? Kalau kader PDI Perjuangan sudah tahu gitu, bahwa yang memutuskan soal siapa yang akan menjadi capres ke depan itu adalah ketua umum, karena itu adalah keputusan dari Kongres dan adalah hak prerogatif ketua umum untuk memutuskan. Artinya kader-kader PDI Perjuangan sudah paham soal itu. Kalau suara dari relawan itu yang saya katakan tadi, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, yang tentunya kita harapkan ketika ketua umum memutuskan siapa yang akan menjadi capres ke depannya, itu akan terjadi akumulasi kekuatan seperti yang terjadi pada tahun 2014, seperti yang terjadi pada tahun 2019 gitu. Sehingga komunikasi ini tetap harus berjalan. Akumulasi kekuatan itu apakah mempertimbangkan hanya dari relawan yang mendukung kader-kader PD Perjuangan, atau juga mempertimbangkan nama-nama yang sudah muncul di beberapa survei, lembaga survei menjelang Pilpres 2024 ini, terutama dari kader PD Perjuangan, Pak Andreas?
nama yang muncul di lembaga survei itu kan potret yang dilakukan pada momentum-momentum tertentu, pada saat-saat tertentu gitu. Dan perkembangan politik ini kan kita tahu bahwa dia bisa bergerak sangat cepat gitu. Sehingga memang dalam pertemuan ini ya kita juga menyampaikan atau kita juga mendengar, termasuk juga mendengar dari teman-teman dari Litbang Kompas yang menyampaikan presentasi hasil surveinya. Nah, sehingga kita bisa memperhitungkan langkah-langkah strategis, termasuk juga memperhitungkan ya semacam damage control terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu. Jadi termasuk apa yang dibicarakan atau apa yang terjadi misalnya dengan kelompok-kelompok yang terjadi di masyarakat. Saya kira kita semua tahu soal itu dan kami pun tahu soal itu. Makanya saya katakan tadi bahwa ini adalah aset politik, aset dukungan yang ya ke depan akan harus dikelola sehingga ke depan menjadi suatu kekuatan yang bersinergi gitu. Baik dari kelompok ini, baik dari kelompok itu menjadi satu kekuatan yang mendukung capres yang diusung yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum gitu. Nah, kondisi ini yang harus diciptakan sehingga kemudian menjadi suatu kekuatan yang sinergis nanti. Ada konsolidasi DPD 2 hari terakhir di Jakarta menuju ke Rakernas. Apakah dalam waktu dekat kita akan mendengar keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan siapa nanti yang bisa maju di Pilpres 2024 atau masih lama untuk menunggunya, Pak Andreas? Saya katakan ya semua juga pasti menunggu, kotak Pandoranya itu ada PDI Perjuangan. Tapi pemilu ini masih jauh. Yang pasti sekarang kita perintahnya adalah kita fokus kerja untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk mengatasi pandemi dan segala persoalan-persoalan yang merupakan dampak dari pandemi. Itu yang paling penting gitu. Dan dengan bekerja secara serius mendukung pemerintahan ini, itu juga suatu reform politik yang tentu akan menjadi perhatian atau menjadi penilaian masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Untuk menghadapi pemilu legislatif 2024, apa yang dibicarakan tadi, Pak? Kita kan berbicara soal capres, pilpres, bagaimana dengan pemilu legislatif 2024? Ya, pemilihan legislatif 2024 kita tahu bahwa peta-peta politik itu ada di daerah pemilihan pasti. Dan saya kira semua partai juga akan memfokus pada bagaimana memenangkan daerah-daerah pemilihan. Karena basis politik dari setiap kekuatan politik itu ada di daerah pemilihan dan bagaimana memperoleh dukungan yang semaksimal mungkin dari daerah pemilihan, mensinergikan antara dukungan pada partai dan dukungan pada individu-individu atau caleg-caleg yang akan ditampilkan di dalam pemilu legislatif. Nah, itu akan menjadi suatu kembali ke akumulasi kekuatan untuk memaksimalkan dukungan pada PDI Perjuangan sebagai partai peserta pemilu pada 2024. Konsolidasi, konsinyering dari Ketua DPP di seluruh Indonesia di Jakarta selama 2 hari untuk konsolidasi memenangkan pemilu legislatif 2024 dan akumulasi nanti ditunggu ya Pak Andreas soal siapa capres dari PDI Perjuangan. Pasti Cindy, pasti. Baik, terima kasih Pak Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.